Di tengah dunia yang bergerak cepat dan serba digital, masih ada pesantren yang tetap bertahan dengan kesederhanaannya. tidak sibuk dengan pencitraan, Tetapi pengaruhnya terus hidup lintas generasi. Pondok Pesantren Sidogiri. Pondok Pesantren Sidogiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jejak Santri, ruang dialog tentang dunia pesantren dan nilai-nilai yang membentuknya. Karena pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga ruang pembentukan adab, tradisi, dan cara pandang hidup. Di episode ini, kita akan membahas salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Pesantren yang dikenal kuat menjaga tradisi salaf, disiplin, dan kemandirian ekonominya. Pondok Pesantren Sidogiri. Ya, Pondok Pesantren Sidogiri. Menariknya, di saat banyak lembaga berlomba tampil modern, Sidogiri justru memperkuat akar tradisinya. lalu mengapa pesantren tradisional seperti Sidogiri tetap bertahan dan relevan hingga hari ini? Mengapa pesantren tradisional seperti Sidogiri tetap bertahan dan relevan hingga hari ini? Kita tidak hanya membahas sejarahnya, Tetapi juga sistem pendidikan, kultur organisasi, kaderisasi, hingga ekonomi pesantrennya. karena pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan. Tetapi sistem pembentukan manusia dan identitas sosial. Pertanyaannya, apakah model seperti ini masih relevan di era digital? Dan bagaimana pesantren tradisional menghadapi perubahan generasi, media sosial, dan kecerdasan buatan? Di episode ini, kita akan membahas kekuatan sistem Sidogiri, kurikulum tersembunyi, hingga tantangan masa depannya. Karena kekuatan pesantren seringkali bukan pada bangunannya, Tetapi pada kemampuan menjaga nilai lintas generasi. tepat kemampuan menjaga nilai lintas generasi. Nah, bayangkan, sebuah jaringan minimarket berskala nasional ya, perputaran uangnya itu bisa sampai triliunan rupiah. Triliunan, itu angka yang masif. Kan, normalnya operasi sebesar ini pasti butuh birokrasi korporat yang rumit, manajemen berlapis-lapis, dan pastinya pengacara di mana-mana. Oh jelas, kontrak hukumnya pasti setebal buku telepon. Betul. Tapi gimana kalau saya bilang ada raksasa ekonomi yang jalan mulus, nyaris cuma modal rasa hormat pada seorang guru? Wah, terdengar mustahil ya kalau kita pakai kacamata kapitalisme modern. Nah, Sidogiri membuktikan sebaliknya. Dan untuk paham anomali ini, di sesi bedah materi kita hari ini, kita harus mundur jauh ke belakang, ke abad 18. Tepatnya ke sebuah lokasi yang saat itu bahkan belum ada di peta peradaban. Betul. Kalau kita gali catatan sejarahnya, kan ada dua versi tahun tuh. Iya, ada yang bilang 1718, ada juga yang 1745. Tapi jujur ya, yang bikin saya takjub bukan angkanya, tapi kondisi geografis saat itu loh. Wilayah Sidogiri di Pasuruan zaman dulu tuh bukan lahan strategis. Sama sekali bukan, itu murni hutan belantara. Iya, hutan liar yang tak terjamah kan? Bener banget. Dan secara kultural, masyarakat sekitar memandang hutan itu sebagai area angker. Terlaranglah istilahnya, konon dihuni makhluk halus. Jadi membuka lahan di situ bukan cuma soal nebang pohon ya? Bukan, itu ibarat melawan ketakutan kolektif satu masyarakat. Nah, disinilah sosok pendirinya, Said Sulaiman, mengambil peran sentral. Beliau ini berani masuk ke hutan yang dihindari semua orang itu. Profil beliau ini punya legitimasi yang luar biasa besar loh di mata masyarakat. Betul, keturunan langsung Rasulullah dari marga Basi Aiban. Terus dari pihak ibu juga punya pertalian darah sama Sunan Gunung Jati. Iya, dan beliau nggak sendirian kan? Beliau ditemani santrinya yang juga menantunya. Kiai Aminullah dari Bawean. Tepat. Mereka berdua ini menghabiskan 40 hari nonstop membabat hutan angker itu. Ini kalau kita pakai lensa modern ya, Sayyid Sulaiman ini ibarat seorang perintis perusahaan rintisan radikal. Analogi yang menarik. Gimana itu maksudnya? Ya kan, beliau nggak milih sewa ruko mewah di pusat kota, tapi sengaja bangun fondasi perusahaannya di tengah rawa-rawa tak berpenghuni. Kenapa repot-repot milih lokasi sesulit itu? Nah, keputusan itu justru langkah strategis pertama yang brilian. Oh gitu? Bukannya malah nyusahin diri sendiri? Rujukan moral. Dan butuh tempat belajar gratis buat anak-anaknya. Tepat. Dengan menaklukkan hutan angker, Sayyid Sulaiman tuh secara simbolis nunjukin dominasi atas kekacauan alam. Saya paham.
Beliau mengubah ruang liar jadi pusat komunitas ya? Benar. Jadi sejak hari pertama berdiri, pesantren langsung ngisi kekosongan otoritas dan jadi pelindung warga sekitar. Merubah landscape fisik dari hutan jadi pesantren itu kan luar biasa. Tapi jujur yang bikin saya lebih terpukau saat membedah literatur ini adalah bagaimana mereka mengubah landscape pikiran manusia. Oh, Anda menyinggung soal arsitektur otaknya santri ya? Bilatas kertas kan sistem pendidikannya dilabeli tradisional atau salaf. Padahal metodenya itu sangat saintifik loh. Iya. Label tradisional itu sering bikin orang luar meremehkan kedalaman metodologinya. Sidogiri ini pakai sistem klasik yang sangat presisi. Kayak metode Sorogan sama Bandongan untuk kitab kuling itu ya? Persis. Kitab kuning itu kan bahasa Arab gundul tanpa harokat. Nggak ada titik komanya juga kadang kan? Bener, bacanya butuh beban kognitif tinggi. Nah, di sistem Sorogan, santri itu maju satu persatu menghadap kiai. Disuruh baca gitu aja? Bukan sekedar setoran bacaan, itu sesi evaluasi private yang menguji pemahaman struktur kalimat secara langsung. Bener-bener kayak ujian lisan di tempat ya. Kalau Bandungan gimana? Kalau Bandongan, kiai baca teks, nah ratusan santri nyimak sambil nyatet maknanya. Ini melatih konsentrasi massal dan pengenalan pola. Dan gilanya ini diulang tiap hari, dari subuh sampai larut malam. Sangat intensif. Sebagai orang awam, kalau saya lihat ini dari sudut pandang ilmu saraf, ini tuh proses pencetakan biologis yang masif loh. Gimana tuh proses biologisnya menurut Anda? Kan otak kita punya plastisitas atau kemampuan membentuk sirkuit baru berdasarkan pengalaman. Neuroplastisitas ya. Iya. Nah, iya. Kalau santri dipaksa bangun jam 3 pagi buat tahajud, menahan kantuk untuk hafalan, dan hidup tertib bertahun-tahun, Otomatis jalurnya terbentuk permanen ya. betul, jalurnya terukir permanen di otak. Ibarat atlet yang latihan mukul ribuan kali sampai jadi memori otot. Bereaksi otomatis. Memori otot untuk ketahanan mental ya. Nah, tapi insting saya bilang gini, mencetak rutinitas biologis sekeras ini pasti ada risikonya dong. Pasti ada. Bukannya sistem hierarkis begini rentan nyetak robot-robot patuh yang nalar kritisnya mati? Itu poin yang valid. Kritik akademik memang selalu mengintai sistem asrama yang ketat. Kepatuhan mekanis, kayak robot, itu bisa terjadi kalau rutinitas dipaksa pakai ancaman. Ditakut-takuti hukuman cambuk atau semacamnya gitu ya? Betul. Tapi di pesantren, risikonya dinetraliskan lewat konsep kultural yang namanya ngalap barakah. Ngalap barokah? Mencari berkah gitu maksudnya? Iya, secara psikologis, ngalap barakah ini tuh semacam imbalan intrinsik. Santri patuh bukan karena takut dihukum. Tapi karena apa? Karena mereka yakin ada kebaikan spiritual yang ngalir dari guru ke muhid. Dinamika ini yang bikin mereka ngerasa aman secara psikologis. Oh, jadi patuhnya itu lahir dari rasa cinta dan hormat, bukan rasa takut. Benar banget, itu yang ngebedain manusia beradab dengan mesin penjawab otomatis. Oh, masuk akal. Nah, otak disiplin ini kan jadi modal besar buat individu. Tapi, institusi ini pastinya nggak melepas mereka gitu aja keluar kan? Oh, tentu enggak. Akademisi sering lihat institusi macam Sidogiri ini bukan cuma sekolah. Terus sebagai apa? Sebagai institusi reproduksi nilai dan identitas. Mereka tuh mesin pencetak identitas kultural. Jadi mereka nggak cuma nyetak lulusan pinter ngaji, tapi manusia dengan nilai dan loyalitas yang seragam. Tepat. Dan ini makin kelihatan waktu kita lihat gimana mereka ngerespon modernisasi. Ini poin perbandingan yang seru di literatur kita. Sidogiri sering dikontraskan sama pesantren Gondor ya. Iya, dua-duanya legendaris, tapi pendekatannya beda jauh. Kalau Gondor kan agresif banget modernisasinya. Mereka masukin bahasa Inggris, kurikulum umum, sekolah modern. Nah, Sidogiri ngambil jalan beda waktu mendirikan Madrasah Miftahul Ulum tahun 38. Bedanya di mana? Kan sama-sama bikin madrasah. Bedanya di filosofinya. Mereka pakai prinsip mengambil hal baru yang lebih baik tanpa buang akar tradisi lama. Jadi mereka nggak merombak total ya? Enggak, mereka mengadopsi sistem kelas kayak MI, MTS, Aliyah. Oh, ada penjurusan juga kan layaknya kampus? Betul, tapi isi kurikulumnya tetap ngaji salaf. Bahkan ada ekstrakurikuler kursus ilmu jiwa. Wow, tahun segituan udah belajar ilmu kejiwaan? Iya, buat bekal mereka jadi pengajar nanti. Jadi modernisasinya tuh di struktur luar, tapi ruh keilmuannya tetap asli. Pantesan loyalitas alumninya nyaris nggak tertandingi ya, identitasnya utuh. Dan loyalitas itulah yang jadi bahan bakar utamanya. Mereka ngikat alumninya di IASS kan, Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Tepat. Terus ada juga program guru tugas.
Santri senior dikirim ke pelosok buat ngajar sebelum lulus. Bener banget, kalau dibahasain ke dunia korporat ya. Mm-mm. Ini kayak ekonomi sirkular tertutup di ranah SDM kan? Betul. Pesantren produksi SDM tangguh, mereka keluar bangun jaringan, Terus jaringannya ngalirin lagi sumber daya ke pesantren. siklusnya muter terus di dalam. Aset gak bocor keluar ekosistem. Gila sih ini. Kalau di teori jaringan, alumni ini bertindak sebagai titik simpul atau node. Mereka mendistribusikan pengaruh pesantren keluar. Makin luas jaringannya, benteng sosialnya makin tebal ya. Nah, tapi kan jaringan sehebat apapun bakal layu kalau operasionalnya nggak mandiri. Benar, identitas kultural nggak bisa buat bayar listrik ribuan santri. Makanya, Sidogiri lompat dari sekedar pusat spiritual jadi raksasa ekonomi. Lompatan ini yang bikin saya kaget, mulai dari warung kelontong tahun 61 kan? Iya, diinisiasi oleh Kiai Haji Sa'dullah Nawawi. Awalnya cuma jualan sabun sama beras buat santri. Hitung-hitung lab wirausaha santri lah ya. Betul. Tapi lihat evolusinya sekarang. Koperasi pesantrennya itu raksasa. Saya baca mereka punya jaringan minimarket, toko basmala loh. Di mana-mana ada gerainya sekarang. Belum lagi lembaga keuangan BMT. Ada air minum santri, terus perusahaan IT, dan penyalur SDM juga kan? Iya, Sidogiri Excel Center. Secara bisnis murni, aneh nggak sih? Institusi agama bisa sukses di pasar retail yang keras begini? Nah itu. Tanpa disokong konglomerat pula, rahasianya apa coba? Rahasianya ada di ilmu ekonomi institusional. Fokusnya pada variabel rasa percaya atau trust. Kaitannya sama biaya transaksi ya? Karena kita nggak bisa 100% percaya ke mitra. Coba deh, kita bayangin skenario ini. Saya sama Anda mau buka cabang minimarket patungan. Pasti ribet urusannya. Banget. Kita butuh notaris, belasan juta, nyewa auditor independen, kontrak tebel, bayar pengacara jaga-jaga kalau Anda kabur bawa duit. Iya, sebelum untung udah keluar duit banyak. Nah, kalau di dunia alumni Sidogiri, Nggak gitu jalannya. biaya transaksi yang gede tadi tuh nyaris dipangkas jadi 0. Masa sih? Gimana caranya? Waktu pengelola mau buka cabang baru sama alumni di daerah, mereka nggak nganggep satu sama lain musuh atau entitas yang patut dicurigai. Oh, karena mereka punya jalur saraf kejujuran yang sama tadi ya? Bener. Mereka tunduk pada kiai yang sama. Jabat tangan santri itu udah sekuat segel notaris. Gila, loyalitas ini juga yang bikin pasar mereka tertutup ya. Pasar captive iya. Pembeli milih produk mereka bukan sekadar cari murah. Tapi karena beli sama dengan nolong pondoknya. Nilainya ibadah. Betul. Dan yang kerja di kasir atau audit itu nggak ngerasa jadi buruh cari gaji doang. Pandangan soal kerjanya beda total dong ya. Beda. Di analisis kita ada tipologi peran kiai. Ada kiai pesantren yang murni ngajar kitab. Terus, Ada kiai entrepreneur yang mikirin bisnis. Terus ada kiai tandur. Kiai Tandur, menanam maksudnya. Iya, menanam mental pengusaha ke santri. Jadi kerjanya mereka itu udah bertransformasi jadi hikmat atau pengabdian teologis. Ada unsur jihad ekonominya juga ya? Benar banget. Etos kerja spiritual ini yang bikin dedikasi mereka mustahil dibeli pakai bonus perusahaan biasa. Iya. Ini sistem yang sempurna di atas kertas. Tapi, saya harus kritis dikit di sini. Silakan, gimana? Ngelola warung pakai karisma kiai itu satu hal. Tapi kalau udah ngomongin retail nasional, duit triliunan, sandarannya masa cuma rasa segan doang? Uang segede itu kan rawan bikin konflik faksi. Apa nggak jadi bumerang nanti sistem rasa percaya ini? Kritik Anda sangat akurat. Itu diagnosis penyakit bawaan bisnis yang berbasis figur atau karisma. Iya kan? Soalnya kiai nggak mungkin ngingat semua arus kas di kepalanya. Betul. Saat bisnis tumbuh melampaui kapasitas manajerial, potensi rubuh dari dalam itu gede banget. Terus solusinya apa dong dari literatur yang kita bedah? Keberlangsungan ekonomi mereka mutlak harus diintegrasi sama tata kelola modern. Audit independen gitu. Betul, harus ada audit profesional rutin, transparansi kayak perusahaan publik, dan kas pondok sama bisnis harus dipisah tegas. Jadi, rasa percaya kultural itu wajib ditopang sama akuntansi yang solid ya? Biar nggak ada konflik kepentingan alumni. Tepat. Dan kalau lihat sejarahnya, Sidogiri tuh pinter banget beradaptasi kok. Iya, dari zaman Belanda sampai disrupsi logistik global mereka bertahan. Nah, tapi tantangan ke depan tuh bukan lagi dari ekonomi loh. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Kecerdasan buatan atau AI. Betul, ini era disrupsi teknologi. Dulu kekuatan salaf kan sanad ilmu dan hafalan teks yang otoritatif. Benar juga. Sekarang mesin aja bisa ngafal seluruh kitab kuning sedunia. Mesin bisa jawab hukum fikih hitungan detik. Iya,
kalau cuma ngafal informasi, santri kalah telak sama algoritma. Apa nggak usang sistem ini nanti? Wah, kalau kita cuma lihat pesantren sebagai tempat transfer ilmu, Hmm, ya pasti hancur lebur lah sama kecerdasan buatan. Otoritas kiai bisa bergeser. betul, Kiai bukan lagi satu-satunya rujukan cepat. Tapi ada pembalikan logika yang sangat menarik dari analisis ini. Di mana logikanya? Krisis generasi muda sekarang tuh sebenarnya bukan kurang informasi. Iya, malah kebanjiran data kan? Tsunami informasi tiap buka HP. Nah, krisis sejatinya adalah hilangnya kedalaman berpikir, defisit fokus. Media sosial kan didesain buat membajak perhatian kita. Saya mulai paham benang merahnya. Gimana tuh? Karena manusia modern rentang perhatiannya cuma sekilas, sebatas video pendek 15 detik. Maka institusi yang bisa melatih otak duduk berjam-jam itu jadi harta karun ya. Persis banget. Otak santri yang disiplin Spartan tadi yang bisa fokus bahas sintaksis bahasa Arab tanpa ngecek notifikasi ponsel. Mereka tiba-tiba punya senjata paling mematikan di abad 21 ya. Kemampuan kerja mendalam. Betul. Alih-alih tergilas kecerdasan buatan, si Dogiri justru punya peluang emas buat jadi laboratorium disiplin mental. Wow, pusat perumusan etika teknologi. Soalnya mesin pinternya Jin Data, tapi buta adab. Nah, tapi syaratnya mereka nggak boleh anti teknologi. Literasi AI dan keamanan siber harus masuk kurikulum. Jadi AI diposisikan sebagai alat bantu kognitif, sedangkan moralnya tetap dikawal sanad ilmu manusia. Tepat. Kalau nolak adopsi, ya mereka cuma bakal jadi museum peradaban masa lalu. Wah, sesi hari ini benar-benar ngebuka mata. Bagi Anda yang sedang menyimak, diskusi kita ini tuh melampaui batas geografis sebuah pesantren di Pasuruan. Setuju. Ini cermin buat kita semua yang dengerin. Ekosistem ini ngajarin bahwa, pertahanan terbaik ngelawan disrupsi itu bukan dengan buang identitas lama demi terlihat keren. Tapi dengan memperkuat akar nilai kita. Betul, biar kita nggak mudah kecabut angin perubahan. Di tengah gempuran notifikasi yang bising, kemampuan untuk diam, untuk fokus, itu kemewahan yang langka. Kemewahan yang sangat langka. Saya Ustadz Mukamel. Dan saya Ustazah Zuraidah. Selamat datang di Jejak Santri. Ya, selamat datang di Jejak Santri. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Karena masa depan pendidikan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang adab, ilmu, dan karakter. Tepat sekali, adab, ilmu, dan karakter. Nah, sebelum Anda kembali tenggelam dalam lautan lini masa layar digital Anda hari ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran buat Anda renungkan secara personal. Bagaimana jika paradoks terbesar dari revolusi teknologi yang makin canggih ini justru apa? Justru akan memaksa masyarakat modern yang kelelahan ini untuk mencari perlindungan di institusi kesunyian tradisional. Bukan sekedar belajar agama, tapi sebagai tempat rehabilitasi ekstrim. Wow. Untuk merebut kembali kendali atas pikiran mereka sendiri dari jajahan algoritma. Sebuah pemikiran yang layak Anda bawa ke dalam sunyi.